Horas, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang diciptakan memiliki masing-masing atau berbagai keahlian. Semua keahlian itu berpusat pada akal budi dan pengetahuan yang Allah anugerahkan bagi kita, sehingga masing-masing dari kita bisa membuat perencanaan apa yang akan kita lakukan ke depan, terlebih bagi masa depan kita kelak. Setiap perencanaan itu, baik besar atau kecil, baik itu yang melibatkan diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat kita, semuanya itu memerlukan campur tangan Allah. Kita terlebih dahulu harus meminta dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan untuk memberkati setiap apa yang telah kita rencanakan. Dalam renungan Pegabaran Sabtu ini yang didasarkan pada Yakobus 4 ayat 13 hingga ayat 17, di mana Yakobus menuliskan surat-suratnya kepada orang Kristen yang berlatar belakangkan Yahudi, yang saat itu berada di sekitaran Asia Kecil. Orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi ini memiliki ekonomi dan politik yang begitu maju dan pesat perkembangannya. Dan di perkembangan itu tidak terlepas dari pengaruh atau agama-agama yang ada di sekitarnya. Baik itu agama yang menyembah patung maupun dewa-dewi. Dan Yakobus mengkritik kehidupan orang Kristen yang berlatar belakangkan Yahudi yang hidupnya ditujukan untuk kenikmatan duniawi saja pada saat itu. Mereka hidup di perantauan yang jauh dari kampung halaman, sehingga itu yang membuat alasan mereka hidup sesuka hati mereka. Yakobus ingin menegaskan bahwa dimanapun orang-orang Kristen berada, haruslah hidup di dalam kekudusan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya hidup kita adalah milik Allah, adalah anugerah yang Allah berikan. Jadi kita menjalani hidup bukanlah sesuka hati kita. Sekalipun Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, suatu saat nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ungkapan ini seolah-olah hidup adalah milik mereka. Mereka bisa menentukan. Namun di ayat selanjutnya dikatakan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kita manusia bisa berencana, tapi di tengah-tengah perencanaan, di setiap perencanaan yang kita rancangkan, marilah kita minta keikutsertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita minta agar Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kita, agar Dia berkenan untuk membantu kita melakukannya. Jika apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan, tentu Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Tetaplah berharap, tetaplah meminta kepada Tuhan. Jika kehidupan manusia akan berakhir sama seperti uap yang berlalu, maka tidak ada gunanya manusia menyombongkan diri. Ia seharusnya menyadari bahwa kehidupannya adalah suatu anugerah yang digunakan untuk memuliakan Tuhan.
Untuk itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, melalui renungan pengabaran Sabtu ini, kita mau diajak sebagai manusia ciptaan Tuhan, marilah ikut sertakan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam perencanaan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.